Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Chaos Theory Season 4 Part 3. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ternyata itu adalah suara alarm peringatan yang memberitahu bahwa semua personel akan dievakuasi untuk penggembalaan dinosaurus jarak jauh. Sementara yang lain membalut luka si Ben, Darius dan Brooklyn mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lalu melihat semua dinosaurus yang ada di tempat tersebut dikeluarkan satu persatu, di mana Biosyn menggunakan chip implan saraf kepada para dinosaurus untuk mengendalikan mereka. Akibat serbuan belalang api, membuat hutan dan wilayah di sekitar tempat itu menjadi terbakar. Hal itu mengancam keselamatan para dinosaurus. Oleh karena itu, Biosyn memindahkan para dinosaurus tersebut ke tempat yang aman, yaitu ke markas Biosyn. Namun anehnya, kenapa si Bumpy nggak ikut bersama para dinosaurus lainnya? Soalnya, kan dulu dia juga ditahan di tempat itu. Mereka menduga kalau si Bumpy akan digunakan untuk pembaruan piranti lunak, di mana Biosyn ingin memutakhirkan chip Mantah Corp lamanya. Mereka lalu mulai mengatur rencana, yaitu memindahkan Bumpy dan Smoothie ke tempat yang aman, serta mencari transportasi untuk mereka pergi dari tempat itu. Meskipun si Ben sudah dibalut lukanya, namun dia tetap kesulitan untuk berjalan ataupun menaiki si Bumpy. Kenji pun mengomeli si Ben yang mencoba memaksakan dirinya. Dia menyuruh si Ben untuk duduk diam dan jangan banyak bicara. Ben pun menuruti perintah si Kenji. Awalnya, Semi ingin membawa si Bumpy dan Smoothie sendirian ke tempat yang aman bersama para dinosaurus lainnya. Lalu setelah itu, dia akan kembali menemui yang lainnya. Namun, Kenji menyuruh Yasmina untuk menemani Semi, sementara dia akan tetap bersama si Ben dan menjaganya. Sebelum pergi, Ben berpamitan dengan Bumpy dan Smoothie. Kemudian, mereka semua pun berkumpul dan saling menyemangati kalau mereka semua pasti akan berhasil dan kembali pulang dengan selamat. Sedangkan Darius dan Brooklyn akan pergi untuk mencari transportasi. Saat di luar, Brooklyn menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi si Ben. Darius selalu menenangkan Brooklyn dan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas hal-hal yang ada di luar kendalinya. Kini yang bisa mereka lakukan adalah terus berjalan dan berusaha melakukan yang terbaik demi si Ben. Di dalam hutan, terlihat para dinosaurus yang panik dan berlarian karena kebakaran hutan yang semakin besar. Sementara itu, Semi dan Yasmina berusaha membujuk Bumpy dan Smoothie yang juga sangat ketakutan untuk berjalan melewati hutan tersebut. Dengan membawa Smoothie bersamanya, Bumpy akhirnya mau berjalan. Tak lama kemudian, Semi dan Yasmina akhirnya tiba di tempat penahanan markas Biosyn bersama dengan para dinosaurus lainnya. Mereka pun segera membawa Bumpy dan Smoothie masuk ke dalam. Di sisi lain, Darius dan Brooklyn juga menyusuri hutan yang terbakar dan berusaha menghindari para dinosaurus yang berlarian. Tiba-tiba, si Therizinosaurus buta muncul lagi dan mulai mengasah kukunya di batang pohon. Darius dan Brooklyn hampir aja kena kepret kukunya si Therizinosaurus. Namun untungnya, Darius dan Brooklyn berhasil selamat dan segera pergi dari sana. Di dalam markas Biosyn, mereka bertemu dengan Ernest dan dua orang temannya. Mereka belum pergi dari tempat itu gara-gara si Brooklyn mencuri gelang kuncinya. Untungnya si Ernest nggak marah karena hal itu. Darius dan Brooklyn berkata kalau mereka harus pergi ke garasi untuk mendapatkan kendaraan. Mereka juga menjelaskan bahwa teman mereka Ben sedang terluka dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ernest bilang garasinya ada di lantai bawah, tetapi hanya ada kendaraan untuk evakuasi. Ernest menyarankan mereka untuk menggunakan Hyperloop karena ada banyak trek di mana salah satunya berada di bawah rumah sakit. Brooklyn lalu memanggil sebuah pot untuk membawa Ernest dan kedua temannya ke landasan dan setelah itu membawa Ben dan Kenji.
Setelah itu, Darius menghubungi Ben dan memberitahu rencananya bahwa dia sedang mengirim sebuah pot ke Hyperloop yang ada di lantai bawah rumah sakit itu. Lalu tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan beberapa Dilophosaurus di tempat itu. Mengetahui itu, Kenji pun segera membawa Ben untuk menuju ke lift. Namun sayangnya, para Dilophosaurus itu mengetahui keberadaan mereka. Kenji berusaha menahan para Dilophosaurus tersebut dengan senjata setrumnya. Dalam keadaan terdesak, Kenji terpaksa membiarkan Ben pergi sendirian dengan lift itu. Ben pun tak bisa berbuat apa-apa di dalam lift itu. Tak lama kemudian, Ben sampai di lantai bawah, di mana pot yang dikirim Darius sudah ada di sana. Ben lalu menghubungi Darius dan menjelaskan situasinya. Darius menenangkan Ben dan berkata kalau si Kenji pasti akan selamat dan memintanya pergi duluan dengan pot itu. Namun Ben menolaknya karena dia nggak mau meninggalkan sahabatnya si Kenji. Brooklyn lalu menyuruh Ben untuk naik ke dalam pot dan menunggu si Kenji di sana. Ben pun merayap dengan sekuat tenaga menuju ke pot tersebut. Tak lama kemudian, si Kenji akhirnya datang sambil dikejar-kejar Dilophosaurus. Kenji berhasil masuk ke dalam pot dan mereka pun segera pergi dari sana. Ben pun meminta maaf kepada si Kenji karena nggak bisa membantunya di saat seperti ini. Lalu tiba-tiba listrik padam di seluruh lembah itu. Akibat padamnya listrik membuat pot menjadi berhenti. Ben dan Kenji pun dihampiri oleh para Dilophosaurus lagi. Di sisi lain, Semi dan Yasmina berhasil masuk ke dalam markas tepat sebelum pintu tertutup. Setelah diselidiki oleh Brooklyn, ternyata penyebab padamnya listrik di lembah itu adalah karena ada sesuatu yang rusak di ruang kontrol lantai 3. Brooklyn lalu mencoba mengatur ulang daya dan dia pun berhasil. Sistem utama Biosyn direset kembali sehingga Pot, Kenji, dan Ben pun bergerak lagi. Namun sayangnya mereka bukannya menuju ke arah landasan tetapi malah balik lagi ke markas Biosyn. Saat berada di dalam lift, Darius akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Brooklyn bahwa dia sangat mencintainya. Mendengar itu, Brooklyn pun mengatakan hal yang sama kepada Darius. Kemudian, Darius dan Brooklyn berpisah saat keluar dari lift, di mana si Brooklyn akan menyusul Semi dan Yasmina, sementara Darius menemui Ben dan Kenji. Di sisi lain, Semi dan Yasmina menaiki si Bumpy untuk menghindari para dinosaurus yang berdesakan di tempat itu. Smoothie yang terjatuh hampir aja keinjak dinosaurus lain. Untungnya muncul seekor Ankylosaurus jantan menyelamatkannya. Ternyata dia adalah ayahnya Smoothie yang bernama Blender atau dijuluki sebagai Mr. Rhitosaurus. Mereka pun terlihat bahagia karena bisa berkumpul di tempat itu. Semi dan Yasmina lalu berpamitan dengan keluarga Ankylosaurus tersebut. Setelah itu, mereka pun segera bergegas keluar dari tempat itu. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh si Brooklyn. Di sisi lain, Darius melihat Dodson dari CCTV sedang memasuki salah satu pot untuk pergi dari tempat itu. Akibat luka yang cukup parah, Ben pun mulai berhalusinasi. Namun dia masih bisa bertahan dan kembali sadar. Kenji lalu memutuskan membawa si Ben berjalan kaki untuk melanjutkan sisa perjalanan. Kenji menyemangati si Ben untuk bertahan sedikit lagi. Di sisi lain, Darius juga menyusuri terowongan untuk mencari Ben dan Kenji. Hingga akhirnya, dia pun berhasil bertemu dengan Ben dan Kenji. Darius dan Kenji lalu membantu si Ben untuk duduk beristirahat sambil menunggu para cewek. Tak lama kemudian, Brooklyn, Semi, dan Yasmina tiba di sana. Melihat kondisi si Ben yang semakin parah, mereka harus secepatnya pergi dari tempat itu.
Yasmina lalu teringat dengan helikopter yang mereka naiki ketika pertama kali ke markas Bayosin. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke halaman Bayosin tempat helikopter itu berada. Di luar, mereka melihat T-Rex dan Therizinosaurus yang lagi asik main hujan-hujanan. Namun sayangnya, mereka melihat helikopter yang menjadi satu-satunya harapan mereka malah sudah terbang meninggalkan mereka. Di saat mereka sedang kebingungan harus berbuat apa, si Ben tiba-tiba ngap-ngapan dan dia pun pingsan. Mereka lalu segera membawa si Ben ke tempat berlindung. Ben akhirnya kembali sadar, namun dia jadi mengigau. Ben meminta mereka untuk pergi meninggalkannya. Namun tentu saja, Darius dan yang lainnya pun tak akan meninggalkan si Ben. Kemudian, si Ben kembali mengigau dan menyebut-nyebut nama Gia pacarnya. Mendengar kata Gia, Kenji tiba-tiba teringat kalau dia dan Semi datang ke Bayosin dengan menggunakan mobil Gia. Mobil itu berada di dekat gerbang masuk. Mengetahui itu, Kenji dan Brooklyn pun segera bergegas untuk mengambil mobil tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka pun segera kembali untuk menjemput si Ben dan yang lainnya. Sementara itu, sekelompok Atrociraptor mencium bau si Ben yang membuat mereka berdatangan. Semi dan Yasmina lalu mencoba menghalau para raptor tersebut dengan menggunakan senjata setrum, sementara Darius menjaga si Ben. Tak lama kemudian, Kenji dan Brooklyn tiba di sana dan segera membawa si Ben ke dalam mobil. Lalu mereka pun segera tancap gas pergi dari sana. Namun ternyata para raptor itu masih terus mengejar mereka. Naas, mobil mereka malah terjebak lumpur yang membuat mereka harus keluar untuk mendorongnya. Sementara di dalam mobil, Brooklyn berusaha menyadarkan si Ben agar tetap terjaga. Para raptor lalu kembali berdatangan dan mengepung mereka. Ketika mereka terpojok, tiba-tiba Rexy datang menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, Rexy kewalahan menghadapi para raptor yang main keroyokan. Akibat sepakan buntut T-Rex, mobil mereka pun terbebas dari jebakan lumpur. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Sementara Darius dan Kenji akan membuka pintu gerbang. Lalu tiba-tiba, Darius diserang oleh Atrociraptor kuning. Ketika Darius dalam bahaya, tiba-tiba muncul Buck dan Do yang menyelamatkan Darius. Mereka lalu membantu Rexy melawan para Atrociraptor tersebut. Saat ada kesempatan, Yasmina segera bergegas menjemput Darius dan Kenji. Hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat dari para dinosaurus tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di landasan tepat waktu sebelum helikopter terakhir pergi dari tempat itu. Mereka lalu segera meminta pertolongan untuk membawa si Ben ke rumah sakit. Karena helikopter hanya bisa muat satu orang lagi, Kenji memutuskan untuk ikut menemani si Ben. Darius dan yang lainnya lalu mendengar bahwa Bayosin membutuhkan orang yang bisa membantu merawat para dinosaurus yang terluka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tetap di sana sementara dan menawarkan bantuan untuk merawat para dinosaurus yang terluka. Beberapa waktu kemudian, terlihat Kenji dan Darius yang datang ke kabin Darius di California. Di sana juga ada Semi dan Yasmina yang kini bekerja sama dengan Dr. Wu untuk mengelola kelompok dukungan bagi para petani yang terdampak serangan belalang raksasa. Brooklyn lalu muncul dari atas loteng yang kini sudah memakai prostesis lengan barunya. Darius lalu memperlihatkan video di mana Smoothie kini telah tumbuh besar. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan Gia dan Ben yang telah pulih. Mereka pun dengan senang hati menyambut kedatangan si Ben. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Jurassic World Chaos Theory Season 4 Part 3 ini. Semoga kalian terhibur.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.